Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Agatha Sari, NIM 1701550027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas data mining klasifikasi. Di sini saya mengambil kasus penerapan data mining untuk klasifikasi prediksi penyakit ISPA dengan algoritma decision tree. Latar belakang dari kasus tersebut yaitu Balai Pengobatan dan Klinik Dharma Husada adalah sebuah tempat pengobatan baik rawat inap ataupun rawat jalan, yaitu sebuah instansi yang memiliki banyak data pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan gejala suatu penyakit yang disimpan dalam suatu database. Kesulitan yang dirasakan oleh pihak Balai Pengobatan adalah dalam mengklasifikasikan seorang pasien menderita penyakit ISPA atau tidak. ISPA tersebut yaitu suatu penyakit yang sering diderita pasien di sekitar Balai Pengobatan, yaitu di daerah Parangtritis, Bantul, dengan berbagai gejala ISPA yang kemudian tidak diketahui faktor apa saja yang memiliki kecenderungan balita terkena ISPA. Sebesar 60% balita di daerah Parangtritis terkena ISPA. Karena gejala yang dialami berbeda-beda dari pasien satu dengan yang lain dan kemudian hanya didiagnosa dengan penyakit ISPA. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan di klinik Dharma Husada tersebut yaitu pertama, kesulitan mengklasifikasikan seorang pasien menderita penyakit ISPA atau tidak. Yang kedua yaitu tidak mengetahui faktor apa saja yang memiliki kecenderungan balita terkena ISPA. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam klasifikasi keputusan tersebut adalah metode decision tree. Klasifikasi pada penelitian ini bertujuan untuk membentuk suatu model pohon keputusan untuk memprediksi penyakit pasien dan melihat variabel yang paling mempengaruhi penyakit pasien dengan kategori ISPA. Objek penelitian ini adalah hasil data pasien, status imunisasi, jenis kelamin, usia, dan kriteria gizi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 200 pasien terkena ISPA. Data yang digunakan adalah data pemeriksaan pasien oleh dokter untuk kemudian dapat dinyatakan terkena penyakit ISPA. Variabel bebas atau variabel input pada penelitian ini adalah pemeriksaan awal pasien, yaitu meliputi kategori status imunisasi, jenis kelamin, usia, dan kriteria gizi. Sedangkan kondisi pasien yang diprediksi yaitu terkena ISPA atau tidak merupakan output. Tool yang digunakan untuk membuat aplikasi penerapan data mining adalah dengan vb.net dengan pengolahan database SQL Server. Pengujian untuk mengetahui nilai hipotesis hitung yang dibandingkan dengan pengujian terhadap pembentukan pohon keputusan menggunakan uji chi-square untuk mengetahui nilai hipotesis yang dibandingkan dengan tabel chi-square. Dari pohon keputusan yang terbentuk dari 200 data pasien, maka dapat diketahui bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap penyakit ISPA. Metode decision tree. Berikut contoh tabel konsep datanya. Ada nama, usia, berat, kelamin, hipertensi. Contohnya di sini ada nama Ali, usianya muda, beratnya overweight, kelaminnya pria, hipertensinya ya. Selanjutnya, langkah pertama yaitu kita memilih node awal, yaitu usia, hipertensi, dan jumlah. Di sini ada usia muda dan usia tua. Hipertensinya ya, tidak, jumlahnya ada 1, 3, 2, 2. Keterangannya, usia sama dengan muda. Itu node-nya menghasilkan 0,81. Sedangkan usia sama dengan tua, node-nya menghasilkan 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung entropi untuk usia. Di sini entropinya
kan notnya tadi udah ketemu 0,81 ditambah 1 menjadi 0,91. Selanjutnya melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria. Di sini ada tabel usia, hipertensi, jumlah, kelamin, hipertensi, dan jumlah. Penyelesaiannya usia sama dengan muda itu menghasilkan 0,81, sedangkan usia sama dengan tua menghasilkan 1. Sedangkan jenis kelamin sama dengan pria menghasilkan 0,91 dan jenis kelamin sama dengan wanita menghasilkan 1. Entropi untuk usia 0,91, sedangkan entropi untuk usia tua 0,93. Selanjutnya adalah tabel berdasarkan kriteria berat badan. Berat, hipertensi, dan jumlah. Di sini berat badannya ada overweight, overweight, underweight. Hipertensinya ada ya, tidak. Jumlahnya ada 3, 1, 0, 2, 02. Penyelesaiannya, berat badan sama dengan overweight menghasilkan 0,81. Berat badan sama dengan overweight menghasilkan 0. Sedangkan berat badan sama dengan underweight menghasilkan 0 juga. Lalu entropi untuk berat badannya yaitu 0,40. Berdasarkan perhitungan entropi di atas, maka diperoleh atribut berat badan sebagai nut awal karena memiliki entropi kecil. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengubah tree menjadi rule. Dari rule yang sudah dihasilkan, maka diperoleh rule sebagai berikut. Rule yang pertama, jika if berat sama dengan overweight, or berat sama dengan underweight, dan hipertensi sama dengan tidak. Yang kedua yaitu rule 2. If berat sama dengan overweight, and kelamin sama dengan wanita, dan hipertensi sama dengan ya. Lalu yang rule ketiga, if berat sama dengan overweight, and kelamin sama dengan pria, dan usia sama dengan muda, dan hipertensi sama dengan ya. Lalu rule yang keempat, if berat sama dengan overweight, and kelamin sama dengan pria, and usia sama dengan tua, dan hipertensi sama dengan tidak. Menguji rule untuk prediksi. Di sini ada tabel nama, usia, berat, kelamin, hipertensi, dan prediksi. Dan hasilnya yaitu sebagai berikut. From decision tree. From decision tree digunakan untuk melihat hasil dari proses pohon keputusan. Sebagai berikut. Ada nama, jenis kelamin, kategori, usia, status gizi, ISPA, dan prediksinya. Lalu yang kedua ada from pembentuk rule. Digunakan untuk mengetahui rule yang dihasilkan dari pohon keputusan. Ada gizi buruk, gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, ada usia, C, B, D, dan sebagainya. Nah, setelah itu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dari uji C-square pada program di atas adalah atribut usia dengan nilai kepercayaan 0,05 dan X kuadrat hitung adalah 10,7, X kuadrat tabel adalah 7,81, maka S kuadrat hitung lebih dari S kuadrat tabel yang artinya atribut usia mempengaruhi seseorang terkena ISPA. Yang kedua yaitu atribut jenis kelamin dengan nilai kepercayaan 0,05 dan S kuadrat hitung adalah 0 dan S kuadrat tabel adalah 3,8, maka S kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel yang artinya atribut jenis kelamin tidak mempengaruhi seseorang terkena ISPA. Yang ketiga yaitu atribut kriteria gizi dengan nilai kepercayaan 0,05 dan S kuadrat hitung adalah 240,9 dan X kuadrat tabel adalah 7,81, maka S kuadrat hitung kurang dari S kuadrat tabel yang artinya atribut kriteria gizi mempengaruhi seseorang terkena ISPA. Yang keempat yaitu atribut imunisasi dengan nilai kepercayaan 0,05 dan X kuadrat hitung adalah 18,7 dan X kuadrat tabel 3,8, maka X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel yang artinya atribut imunisasi mempengaruhi seseorang terkena ISPA.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.